Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Islam, dalam hal ini Andirio Makulau Wahyu ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Islam. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai pahala, nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Yang kedua, jelaskan potensi dari sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu kontemporer khusus di bidang ekonomi. Yang pertama, sukuk. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata sak, yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan laporan kejadian. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan sukuk di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 lalu, jumlah penerbitan sukuk mencapai 142 dengan nilai 29,66 triliun. Kenaikan sukuk di Indonesia memang masih kurang stabil, akan tetapi ini menjadi angin besar bahwasanya sukuk memberikan efek positif bagi perekonomian di Indonesia. Yang kedua, wakaf. Pengertian secara umum, wakaf adalah menahan harta yang biasa dimanfaatkan di jalan yang diperbolehkan atau menahan benda yang tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat sesuai ketentuan syara. Wakaf memiliki ciri mendasar yaitu wakaf tidak dapat dibatalkan. Harta wakaf tidak bisa dicabut oleh pemberi atau ahli warisnya. Harta wakaf bersifat terus-menerus, artinya tidak dapat disita oleh pemerintah atau individu. Wakaf seperti harta yang dibekukan, oleh karenanya tidak dapat dijual, dibuang, digadaikan, dihadiahkan, diwarisi atau diasingkan dengan cara apapun. Yang ketiga, pengelolaan dana haji. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan didirikannya BPKH, diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern untuk meningkatkan rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, fai, dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri, dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan negara dalam sudut pandang Islam yaitu yang pertama, zakat. Arti zakat menurut bahasa ialah membersihkan atau tumbuh, sedangkan menurut syarah ialah nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah
yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Yang kedua, jizya. Jizya berasal dari kata jasa, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jizya adalah suatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki setiap individu dari golongan ahlu zimah atau non-muslim yang tinggal di dalam kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan. Yang ketiga, kharaj. Kharaj atau pajak tanah adalah pajak yang dipungut dari tanah kharaj atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum. Yang keempat, al-usir. Usir berarti 1/10 dan merupakan pajak produk pertanian. Usir yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang kelima, dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Dalam ekonomi Islam terdapat dua pandangan berbeda tentang hutang luar negeri sebagai alternatif untuk menutupi defisit anggaran negara. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Pandangan pertama berpendapat membolehkan adanya budget defisit yang ditutupi dengan external financing, selama bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang ada. Dilatar belakangi oleh fakta historis bahwa bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dalam hal ini, akad atau kerjasama yang dapat dipergunakan ialah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk tersebut pada prinsipnya bersifat flow creating equity daripada flow creating debt, di mana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Islamic Development Bank yang telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan menggunakan skema tersebut, dibandingkan dengan hutang. Penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional, dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembiayaan perolehan dan resiko atau profit loss sharing. Pandangan kedua mengatakan bahwa negara tidak diperbolehkan menutup budget defisit dengan melakukan hutang luar negeri. Hal ini didasari pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun, baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang. Yang keenam, menjelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok makalah masing-masing yang telah diberikan. Yang keenam, menjelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok makalah masing-masing yang telah diberikan. Adapun sedikit penjelasan dari materi kelompok saya mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara, yaitu sebagai salah satu pilar dalam perekonomian infak, sedekah, dan wakaf, memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan kaum duafa dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Kebijakan pengeluaran negara tidak jauh dari pengeluaran non-zakat. Pengeluaran non-zakat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melancarkan program-program pengeluaran negara. Pengeluaran zakat dalam Islam artinya pengeluaran
yang sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu kebutuhan primer masyarakat secara keseluruhan adalah keamanan, pengunatan, dan pendidikan. Adapun implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan begitu, non-zakat juga dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Maka dari itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berintikan implikasi non-zakat, dan ini juga sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Yang ketujuh, bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Yang ketujuh, bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Ekonomi Islam di Indonesia dalam tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Khusus untuk perkembangan ekonomi syariah, banyak capaian yang menakjubkan selama tahun 2021. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tahun 2021 berkembang pesat. Hal ini karena adanya dorongan pemerintah Indonesia yang melihat potensi mayoritas warganya yang sebagian besar merupakan warga Muslim. Itulah tadi jawaban yang sempat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.